dengan channel Aman Teknologi. Kali ini saya ingin membahas mengenai tutorial atau materi kita sebelumnya mengenai machine learning, yaitu pengenalan dari machine learningnya. Nah, sekarang saya ingin membahas mengenai teknik yang ada di dalam machine learning. Jadi di machine learning itu terdiri dari banyak teknik-teknik yang sudah kita bahas di tutorial sebelumnya itu. Salah satu ada supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Oke, kita langsung aja masuk ke materinya. Nah, teknik-teknik di machine learning ini ada 3 yang tadi saya jelaskan, adalah supervised, unsupervised, dan reinforcement. Nah, ini garis besarnya pertama, supervised ini adalah belajar dengan cara dibimbing. Ya, belajar dengan cara dibimbing. Unsupervised ini adalah belajar tanpa pembimbing. Nah, jadi belajar dari pengalaman atau apa, nanti kita coba di datanya bagaimana. Lalu ketiga ini reinforcement, ini belajar dari hasil-hasil error yang ada, dikumpulkan dan menjadi suatu model. Oke, kita bahas di supervised learning dulu. Supervised learning adalah teknik machine learning. Teknik supervised learning ini merupakan teknik yang bisa kamu terapkan pada pembelajaran mesin yang bisa menerima informasi yang sudah ada pada data dengan memberikan label tertentu. Jadi model-model data yang udah ada itu dilabeli dengan label-label khusus untuk menandakan bahwa data ini sebelumnya sudah pernah ada, dan ini dilatih untuk mengenali data yang sudah ada di kedepannya. Diharapkan teknik ini bisa memberikan target terhadap output yang dilakukan dengan membandingkan pengalaman belajar di masa lalu. Jadi biasanya kalau kita bahas tentang supervised learning, ini kan karena dibimbing ya, berarti data pengalaman sebelumnya itu udah pernah ada, data-data sebelumnya itu udah pernah ada. Nah, itu diolah menjadikan sebuah model di machine learning untuk pembelajaran mesin ini agar mengetahui data mana yang nanti akan lebih dikeluarkan untuk akurat dari artificial intelligence tadi. Kedua ini adalah unsupervised learning. Ini adalah teknik unsupervised learning yang merupakan teknik yang bisa kamu terapkan pada machine learning yang digunakan pada data yang tidak memiliki informasi yang bisa diterapkan secara langsung. Jadi data-data yang belum ada data historinya, itu kita biasa menggunakan unsupervised learning. Sedikit berbeda dengan supervised, kamu tidak memiliki data apapun yang akan dijadikan acuan sebelumnya. Ini rada sedikit lebih sulit sih di sini. Karena kita menemukan data-data yang baru sih. Misalnya kamu belum pernah sekalipun membeli film sama sekali, akan tetapi pada sewaktu-waktu kamu membeli sejumlah film dan ingin membaginya ke dalam beberapa kategori agar mudah ditemukan. Nah, unsupervised learning ini yang dipakai oleh YouTube, oleh Instagram, oleh TikTok itu untuk story-story yang ada direkam, yang pernah diklik, yang pernah dilihat, pernah ditonton, itu direkam dan ditampilkan di story-story aplikasi platform mereka. Ketiga ini reinforcement learning. Nah, reinforcement learning ini adalah tipe algoritma machine learning yang bisa membuat agen, software, dan mesin bekerja secara otomatis untuk menentukan perilaku yang ideal sehingga dapat memaksimalkan kinerja algoritmanya. DeepMind dan DeepQ Learning pada tahun 2014 dan AlphaGo di tahun 2016 dan OpenAI dan PPO di tahun 2017. Jadi OpenAI, tahu kan OpenAI? Jadi OpenAI itu yang membuat ChatGPT. Dia pernah membuat sebuah AI menggunakan reinforcement learning. Nah, salah satu produknya ya kumpulan dari beberapa teknik ini. Salah satu ChatGPT itu. Jadi ChatGPT itu kumpulan dari beberapa teknik. Salah satunya reinforcement, lalu supervised. Nah, di situ kumpulan-kumpulannya. Jadi dia belajar di situ. Nah, ini adalah kategori pengklasifikasian dari machine learning. Kalau kita lihat dari bagian ini, machine learning itu ternyata luas sekali ya. Jadi di supervised itu ada klasifikasi, ada regresi. Nanti kita akan menjelaskan apa itu klasifikasi dan regresi. Di unsupervised itu ada clustering,
Clustering ini bukan clustering COVID ya, clusteringnya beda, clustering data. Reinforcement ini ada decision making. Nah, ini yang penting sekali nih. Kalau kalian bermain dengan big data, AI, itu berpengaruh dengan decision yang nanti akan membantu para manajerial untuk memutuskan sebuah keputusan. Lalu di supervise ini kan ada klasifikasi, itu dibagi lagi banyak-banyak tipe-tipenya. Ada naive based classifier, decision tree, support vector machine, random forest, k-nearest neighbors. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Lalu diagresi ini ada linear regression, lalu ada neural network regression. Nah, ini salah satu yang dipakai OpenAI juga nih. Yang tadi saya jelaskan, ChatGPT itu menggunakan supervised dan reinforcement digabung. Lalu ada support vector regression, lalu ada decision tree regression, lalu ada lasso regression, dan ridge regression. Nah, ini yang sering digunakan biasanya regresi ini linear, neural network, support vector, dan decision tree biasanya. Kalau lasso sama ridge ini jarang sekali digunakan. Di clustering ini ada K-means cluster, lalu mean shift cluster, DB-scan clustering, terus lalu agglomerative hierarchical clustering, Gaussian mixture. Nah, ini agak jarang kita dengar juga sih. Nah, coba nanti kita bahas satu persatu. Lalu decision making, di sini ada Q-learning, R-learning, dan TD learning. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan mengenai materi kita kedua tentang machine learning. Nanti kita akan coba membahas satu persatu di sub dari teknik-teknik machine learning. Terima kasih, salam Alman Teknologi.